Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Nanti kita akan juga memanfaatkan eh, Gemini AI untuk membuat soal dan juga memanfaatkan Google Drive untuk menyimpan hasil dari eh, apa Google Form yang kita sudah buat. Baik, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat soal terlebih dahulu. Ya, kalau kita belum membuat soal, maka kita bisa meminta bantuan Gemini ya untuk membuatkan soal. Ya, misalkan kita ketik di sini Gemini AI, kita di sini, kemudian em, kita diminta untuk memasukkan prompt atau perintah untuk Gemini. Maka kita buat saja perintahnya. Contoh, buatkan, kita batasi 5 soal. Nah, bentuknya apa? Pilihan ganda dengan berapa opsi yang kita inginkan, 4 opsi jawaban. Opsi jawaban, tentu kita juga membutuhkan kunci jawaban beserta kunci jawabannya, temanya. Nah, ini temanya penting untuk membatasi dengan atau pada topik gitu ya. Pada topik beriman kepada hari akhir, misalkan seperti ini. Oke, kita langsung minta dibuatkan. Nah, ini sudah jadi dalam waktu yang tidak lama. Maka kita bisa copy di sini ya soalnya. Ini soal nomor 1. Ini sampai nomor 5. Ya, kita ingat jawabannya juga. Kontrol copy. Kemudian kita pindah ke Word. Nah, kemudian kita rapikan begini ya. Oke, kita rapikan A, B, C, D. Ini untuk soal nomor 1. Ini soal nomor 2. Oke. Ini nomor 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita lihat tadi kuncinya. Kuncinya adalah CAC ya, CAC. Nah, ini kita bold saja yang sebagai kuncinya, bold, C, A, C, dan seterusnya. Nanti setelah ini baru kemudian kita ini ya pilih opsi jawabannya. Kita pilih format yang ABC begini. Nah, kita pilih format yang ABC begini. Nah, kita lanjutkan seterusnya begitu sampai 5 tadi yang sudah kita buat berbantuan Gemini. Selanjutnya, maka kita akan menyimpan soal ini ke dalam Google Drive ya. Ke Google Drive, kita ketik saja di sini Google Drive ya. Atau bisa eh, masuk lewat sini. Ya, di sini ada Google Drive ya, atau bisa masuk di sini juga lewat Google Drive begini boleh. Oke. Nah, kemudian kita buat folder untuk memudahkan kita nanti untuk mencari file yang kita butuhkan. Kita buat sini judulnya soal formatif beriman kepada hari akhir, oke, atau hari kiamat. Kemudian kita create di sini. Oke. Oh ya, soalnya ini tadi kita simpan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita simpan
kita beri nama soal sumatif iman kepada hari akhir. Oke, kita save. Nah, setelah itu kita masukkan di sini tadi ya. Ini maaf, kita rename soal sumatif. Ya, tapi bebas saja Bapak Ibu sebagai soal formatif atau sumatif. Saya beri soal sumatif, kemudian masuk ke sini. Ini kosong, maka kita harus memasukkan soal tadi yang sudah kita buat, kita upload di sini. Upload. Oke ya. Nah, ini soalnya yang sudah kita buat, kita upload di sini. Nah, untuk nanti mengimpor dari Word yang sudah kita buat ini ke Google Form, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah merubah ekstensi dari apa ini namanya Word Office Word ya, Microsoft Office Word menjadi Google Doc ya. Karena kalau kita langsung mengimport dari Word itu tidak bisa. Jadi langkah berikutnya adalah kita rubah ya, kita jadikan Google Doc. Caranya, nah ini kan kita buka, tadi kita klik, ini di sini muncul keterangan Google Microsoft Word ya, dengan for ekstensinya .docx ya, maka kita harus simpan kembali file, kemudian save as Google Doc ya, kita rubah sebagai Google Doc. Nah, maka menjadi seperti ini ya. Ingat tadi yang kita bold ini adalah kunci jawabannya, dan format opsinya harus kita pilih yang seperti ini. Nah, selanjutnya maka kita harus membuat Google Form-nya ya. Selanjutnya Google Form. Nah, kita bisa lewat sini. Nah, ini bisa langsung kita pilih Google Form di sini, atau kita juga bisa buat new di sini ya. New. Nah, di sini ada pilihan Google Form. Oke, masuk kita membuat Google Form. Nah, nanti pilih yang new ya, pilih yang new. Kemudian di sini ada kita masuk kepada form Google Form yang blank ya, pilih yang blank. Nanti di sini ada question, respon, setting. Maka settingnya ini nanti kita rubah menjadi make a quiz ya, make quiz. Kemudian ini kita klik immediately after each submission ya. Artinya siswa akan bisa melihat hasilnya setelah mereka melaksanakan ujian. Nah, terus kemudian yang lainnya kita coba ceknya. Nah, ini kita matikan saja biar biar siswa tidak mengetahui mana yang jawaban benar, mana yang jawaban salah. Cukup siswa mengetahui nilainya ya. Oke, terus kemudian di sini, nah ini yang dibatasi. Nah, ini kita matikan juga agar semua siswa kita yang memiliki link bisa mengakses soal yang kita buat. Kalau sudah seperti ini, kita kembali ke Fusion. Kita setting untuk yang pertama, kita butuh yang namanya identitas siswa, atau ini dulu ya, judulnya kita beri soal sumatif beriman kepada hari akhir.
Kemudian deskripsinya kita beri keterangan terserah, misalkan kerjakan sendiri, misalnya ya, dilarang mencontek. Nah, boleh saja, oke. Oke, terus kemudian kita lanjutkan di pertama ini tentu kita butuh identitas siswa, maka bisa kita tuliskan nama siswa. Nah, karena ini nama siswa itu bukan pilihan ganda, maka kita pilih yang short answer ya, short answer, eh, apa jawaban singkat. Nah, ini kita nyalakan karena ini wajib diisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian kita bisa menambahkan yang lain dengan klik ini add question. Tentu kita juga butuh nomor presensi. Nomor presensi. Oke. Nah, ini juga short answer. Ini juga kita setting request question. Nah, di sini answernya kita tidak perlu answer karena ini apa hanya identitas, maka poinnya kita kosongkan. Poinnya kita kosongkan. Nah, ini juga ya. Ini tadi ini ada poinnya, ini kita kosongkan. Oke, kita simpan. Oke, tadi nama siswa, kemudian bawahnya nomor presensi. Nah, kemudian baru di bagian yang berikutnya kita akan menampilkan soalnya ya. Untuk menampilkan soalnya di bagian berikutnya, maka kita pisahkan ya. Kita pisahkan dengan ini ya. Untuk memisahkan lembar identitas dengan lembar jawab, lembar soal. Add section. Nah, add section ini berarti kita masuk ke seksi yang kedua. Kita beri instruksi atau soal ya. Misalkan soal sumatif tadi ya, sumatif. Terus kemudian atau soal pilihan ganda juga boleh. Pilihan ganda. Nah, pilih jawaban yang paling benar. Misalnya pilihlah jawaban yang paling benar. Oke. Nah, selanjutnya maka kita harus memasukkan soal ya. Soal-soal tadi. Nah, karena kita tadi sudah menyiapkan soalnya, jadi tidak perlu kita menambah soal satu per satu. Bagaimana cara mengimport dari Google Doc tadi ke Google Form? Yang pertama, Bapak Ibu perlu membuat yang namanya menu pengaya atau add-on ya. Maka di sini Bapak Ibu klik di sini, kemudian ada get add-ons. Nah, kemudian kita ketikkan saja form builder. Nah, form builder. Nah, ini kita install dulu. Kita install. Oke. Kita install dulu. Continue. Kemudian lanjut ke bawah. Allow. Oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, sampai done. Ya. Nah, maka kalau sudah muncul di sini tadi install kemudian berubah menjadi uninstall, artinya kita sudah berhasil menginstal form builder. Nah, kemudian di sini juga akan muncul simbol seperti ini ya, add-on atau dalam bahasa Indonesianya pengaya. Kita klik di sini, nah, form builder, kemudian kita pilih start, kemudian di sini akan muncul menu baru di sini. Maka kemudian kita pilih di sini Google Doc ya,
karena kita mau mengimpor soal dari Google Doc. Oke. Nah, ini ya. Tadi yang Google Doc yang sudah kita simpan di Google Drive. Ini. Oke, kita tinggal select di sini. Nah, kemudian ini muncul ini kita tadi membuat 5 soal ya, Bapak Ibu. Kemudian bisa kita preview kembali karena kita tadi menggunakan soal dari AI, maka perlu kita sebagai guru memvalidasi ya, apakah soal yang tadi dibuat sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau memang sudah sesuai, maka kita bisa import ya, import. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, Bapak Ibu misalkan mau buat 10 soal juga bisa ya. Terserah. Ini kita masih nunggu prosesnya. Kok agak lama. Biasanya cepat. Coba saya refresh. Oh, ini sudah masuk ya. Ketika kita refresh sudah masuk. Soalnya seperti ini ya, sesuai dengan yang kita buat tadi dan kita bisa edit satu persatu. Nah, ini tadi multiple choice pilihannya. Kemudian di sini yang kita bold tadi otomatis di sini akan menjadi kunci jawaban, tercentang sebagai kunci jawaban. Oke, kemudian untuk poinnya, nah kita bisa atur karena kita tadi membuat soal sebanyak berapa tadi? 5, maka per poinnya kita beri atau per soalnya kita beri nilai 20. Atau mau kita ganti kuncinya juga bisa, Bapak Ibu. Misalkan ini kuncinya dari sini kita mau rubah ke sini, nah, boleh ya. Kalau sudah kita bisa klik down, terus kemudian yang lainnya juga begitu. Oh, ini jadi 2 ini kuncinya ya. Kita matikan salah satu. Nah, ini ya. Oke. Kemudian di soal yang kedua juga begitu. Maaf. Nah, ini kita ganti poinnya menjadi 20. Maaf ini. Oke. Kemudian berikutnya juga begitu. Ini kita ganti 20. Oke. Yang ini juga kita ganti 20. Oke. Ini 20. Nah, misalkan kita mau menambahkan soal juga bisa. Nah, ini 5 yang kita isi secara otomatis dari import Google Doc. Kalau kita mau membuat question tambahan, kita pilih di sini add question ya. Nah, kita tinggal memasukkan saja soalnya di sini ya. Apa ya. Kemudian opsi satunya apa gitu ya. Kemudian opsi 2-nya apa, opsi 3-nya begitu ya.
Ini kalau pilihan ganda, misalkan saya tidak mau pilihan ganda, saya mau membuat yang apa uraian ya, atau jawaban singkat itu juga bisa ya, jawaban singkat atau yang esai itu juga bisa ya Bapak Ibu. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, kalau sudah soalnya kita anggap sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita klik send. Nah, nah ini kita ambil linknya, ya linknya, klik ini linknya. Hmm, kita perpendek biar tidak terlalu panjang linknya. Kemudian kita copy di sini. Oke, copy. Terus kemudian kalau kita mau mencoba, saya misalkan masuk ke akun yang lainnya ya. Akun saya yang lain, ini saya copy tadi linknya tadi. Nah, ini. Nah, ini coba kita isi nama siswa ya, Nino Indrianto. Kemudian nomor presensi anggap saja 17. Nah, ini bagian yang pertama identitas tadi. Masuk ke berikutnya. Nah, ini kita masuk ke soal. Iman kepada hari kiamat artinya percaya bahwa alam semesta hancur. Tanda-tanda kiamat kecil yang sering terjadi adalah kematian dan bencana alam misalkan. Yang lainnya kita coba jawab asal-asalan ya, biar kita cek apakah kuncinya tadi berfungsi dengan baik. Kemudian kita kirim. Oke, kita kirim. Nah, ini nanti siswa akan bisa lihat skor. Nah, lihat skor. Oh, nilainya 20 dari 100. Nah, ini tadi ada yang kelewat berarti ya, ada yang keketik 23. Nah, harusnya tadi kalau 20-20 sebanyak 5. Oh, ini tadi ya, ini yang harusnya poinnya 0 bukan 3 ya tadi ya. Nah, ini anak saya dapat 20 dari 100. Oke. Kemudian kalau kita ingin melihat hasil dari yang sudah dikerjakan oleh siswa, maka kita bisa masuk ke sini lagi ya Bapak Ibu ya. Sini ke soalnya. Nah, di sini sudah muncul respondennya yang sudah mengerjakan. Nah, kita bisa cek siapa ya yang sudah mengerjakan. Oh, ini Nino Indrianto nomor absen 17. Ini jawabannya seperti ini. Ini data statistiknya. Kemudian kita juga bisa mengambil rekapannya melalui ini ya, spreadsheet. Kita buat spreadsheetnya. Nah, ini kita create a new spreadsheet. Kita buat create. Nah, akan muncul spreadsheet seperti ini. Ya. Nah, kalau kita masuk di sini tadi sudah muncul juga ya. Ini soal yang awal kita buat menggunakan Word ini, kemudian ini yang apa soal yang menggunakan Google Doc. Ini adalah soal Google Form-nya. Ini adalah hasil rekapan spreadsheet-nya, respons eh, dari jawaban siswa. Nah, untuk selanjutnya karena ini menjadi bagian dari tugas perkuliahan, nanti saya minta tugasnya dikumpulkan dengan cara seperti ini. Ini ya. Ini tadi kita buat ini ya, soal sumatif beriman kepada hari akhir. Maka kita copy linknya, kita pilih share ini. Share. Nah, kemudian di sini ada general access. Maka dipilih yang anyone with link ya, with the link. Artinya siapa saja yang memiliki link bisa membuka. Nah, kalau Bapak Ibu pilih yang ini artinya ini dibatasi, tidak semua orang bisa mengakses ya link yang sudah Bapak Ibu buat. Maka sekali lagi pilih ini. Nah, kalau sudah copy linknya. Oke, kemudian kita down. Kemudian kita buat simpan di
Google ini ya, di Word maaf. Nah, misalkan tugas membuat soal eh, tugas membuat soal Google Form gitu aja ya, Google Form. Nah, linknya mohon untuk dikirimkan di sini, di copy paste. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa kumpulkan Word ini atau bisa di PDF-kan terlebih dahulu. Kita PDF-kan dulu, misalkan boleh save as, kemudian kita ubah formatnya menjadi PDF, dan kemudian kita kumpulkan di Damel. Oke, itu saja tugas Bapak Ibu untuk pekan ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu. Terima kasih, tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.